Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong kepada Mbak Nura untuk memimpin doa ya. Silakan Mbak Nura. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, selesai. Ya, terima kasih Mbak Nura yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya akan Pak Guru cek apakah semuanya sudah masuk kelas meeting pada pagi hari ini ya. Baik, nanti yang Pak Guru panggil namanya silahkan menyampaikan sudah hadir begitu kalau memang sudah hadir dalam kelas meeting pagi hari ini ya. Baik, yang pertama Mbak Ahimsa Divara hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Mbak Aisyah Habib Laili hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Mbak Alia Azahra hadir? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Mbak Khairunisha Fia hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Mbak Fatonah Putri hadir? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Mbak Lulu Arsita hadir? Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya Mbak Anindya Aska hadir? Hadir, Pak. Ya. Selanjutnya Mbak Artika Sari Satifah hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Mbak Kalista Ataya hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Mbak Fauziah Ismi hadir? Hadir, Pak. Ya. Berikutnya Mbak Fionita hadir? Hadir, Pak. Ya, kemudian Mbak Kesha Gianida hadir? Belum ya, ini belum hadir. Kemudian berikutnya Mbak Mareta hadir? Hadir, Pak. Iya, terima kasih. Mbak Nidia Arfia hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nidia. Kemudian Mbak Nura. Tadi yang berdoa ya. Ya, terima kasih Mbak Nura. Kemudian Mbak Rindang hadir? Hadir, Pak. Iya. Berikutnya Mbak Siti Arifah Nur Isnaini hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Yang terakhir adalah Mbak Naila Salsabila Maulida hadir? Mbak Naila? Baik, tadi sepertinya sempat keluar dari meeting ya, mungkin jaringan sinyalnya yang lemah. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Beberapa tadi mungkin masih terkendala jaringan untuk masuk ke Google Meeting ini ya. Tidak apa-apa. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi ya. Baik, coba sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ingin coba siapa yang pernah membaca contoh teks persuasi? Coba. Ada yang pernah membaca contoh teks persuasi? Saya, Pak. Ya, Mbak Zahra. Silakan. Saya pernah membaca contoh teks persuasi di buku paket, Pak. Ya, judulnya apa? Beretikalah dalam bermedia sosial. Ya, bagus sekali ya. Mbak Zahra ini rajin membaca ternyata ya.
pernah membaca teks persuasi yang ada di buku paket ya, rajin membaca, bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari teks ulasan ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teks ulasan. Jika pada teks ulasan kemarin membahas tentang keunggulan dan kelemahan suatu karya, pada teks persuasi itu dibahas tentang saran, kemudian ajakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu teks persuasi. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya ya? Apakah suara Pak Guru masih terdengar anak-anak? Masih, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kalian perhatikan slide PowerPoint yang akan Pak Guru tayangkan berikut. Apakah slide PowerPoint sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Nah, ini teks persuasi. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah teks persuasi. Kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya itu bunyinya mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya untuk pagi hari ini, yang pertama menentukan permasalahan aktual dalam teks persuasi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi saran, kemudian ajakan dalam teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian nanti mampu menentukan permasalahan aktual dalam teks persuasi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi kalimat saran dan kalimat ajakan dalam sebuah teks persuasi. Nah, pembahasan kita pertama tadi adalah tentang permasalahan aktual dalam sebuah teks persuasi ya. Apa itu permasalahan aktual? Ya, permasalahan aktual itu dapat didefinisikan sebagai permasalahan yang benar-benar terjadi, biasanya disertai dengan fakta-fakta. Itu namanya permasalahan aktual. Kemudian bisa juga didefinisikan sebagai permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh orang. Itu namanya permasalahan aktual ya. Baik, kemudian selanjutnya tadi Pak Guru sudah menyampaikan di depan, selain permasalahan aktual, kita nanti akan belajar mencari atau menemukan kalimat saran, kemudian kalimat ajakan dalam sebuah teks persuasi. Nah, ini adalah contoh kalimat saran dan kalimat ajakan dalam sebuah teks persuasi. Misalnya Pak Guru bacakan satu ya. Kalimat sarannya, untuk menjaga sistem imun tubuh agar tetap fit, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Itu namanya kalimat saran ya. Kemudian ada kalimat ajakan ya. Kalimat ajakannya contohnya, mari kita kembalikan budaya luhur Indonesia dengan saling tolong menolong. Nah, itu namanya kalimat ajakan. Biasanya kalau kalimat ajakan ini ditandai dengan kata mari atau ayo. Nah, itu biasanya kalimat ajakan ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada sebuah teks persuasi yang singkat ya. Di sana sudah dilengkapi analisis atau hasil dari menemukan permasalahan aktualnya, kemudian kalimat sarannya ya, kemudian ada kalimat ajakannya. Coba biar kalian juga fokus memperhatikan, Pak Guru pengen ada yang membacakan ya. Ada 3 paragraf, berarti ada 3 siswa yang membacakan. Coba yang pertama Mbak Rindang. Halo Mbak Rindang. Ya, coba Mbak Rindang baca di paragraf pertama Mbak, dibacakan. Sebuah lingkungan yang bersih adalah lingkungan
lingkungan yang sehat dan jauh dari sampah dan polusi. Lingkungan bersih sulit kita temui di daerah perkotaan karena terdapat banyak kendaraan bermotor yang hampir setiap hari orang memakainya. Tetapi lingkungan bersih dapat kita temui di daerah pedesaan yang masih asri karena di daerah ini jarang ditemui pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Ya, terima kasih Mbak Rindang yang sudah membacakan paragraf pertama ya. Paragraf pertama dari contoh teks persuasi. Nah, di sini yang berwarna kuning, yang diblok dengan warna kuning, itu adalah permasalahan aktualnya. Apa permasalahan aktual dari teks persuasi ini? Yakni lingkungan bersih sulit kita temui di daerah perkotaan karena terdapat banyak kendaraan bermotor yang hampir setiap hari orang memakainya. Nah, itu adalah contoh bagaimana menemukan permasalahan aktual. Baik, paragraf yang kedua, Pak Guru minta tolong kepada Mbak siapa ini ya? Mbak Sativa. Halo Mbak Sativa, ya? Iya, Pak. Minta tolong dibacakan paragraf kedua, Mbak. Baik, Pak. Untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, kita semua perlu mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan kita. Menanam pohon-pohon untuk penghijauan karena apabila lingkungan kita banyak tanaman, artinya banyak pula oksigen yang dihasilkan oleh tanaman. Tanaman itu sendiri yang berguna bagi tubuh kita juga. Karena tanaman juga bisa sebagai penahan tanah longsor. Ya, terima kasih Mbak Sativa yang sudah membacakan paragraf kedua. Kalian cermati anak-anak, kalian lihat di paragraf kedua itu ada contoh yang ditemukan adalah kalimat saran ya, yang berwarna kuning, yang diblok dengan warna kuning itu adalah contoh kalimat saran yang ditemukan di situ ya. Sehat, kita semua perlu mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan kita ya. Untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, maksudnya seperti itu ya, ini harusnya diblok semua. Untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, kita semua perlu mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan kita. Nah, ini kan menyarankan ya. Ini adalah menyarankan, namanya kalimat saran. Baik, paragraf yang terakhir, paragraf yang ketiga. Pak Guru minta tolong kepada Mbak siapa ya? Mbak Lulu, ada Mbak Lulu? Masih bergabung? Oke, Pak. Ya, Mbak Lulu, bacakan paragraf ketiga. Sedialah payung sebelum hujan. Kata-kata itulah yang dapat digunakan untuk menggerakkan masyarakat supaya cepat tanggap dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi bencana-bencana alam terutama banjir. Mari buatlah hutan kota di sekitar lingkungan kita karena kalau lingkungan sehat akan mempengaruhi juga jiwa kita menjadi sehat. Ya, terima kasih Mbak Lulu yang sudah membacakan paragraf ketiga ya. Di paragraf ketiga ini ada contoh kalimat ajakan yang sudah ditemukan ya. Sama yang ditandai dengan warna kuning itu adalah contoh kalimat ajakan. Marilah. Tadi di depan Pak Guru sudah menyampaikan, biasanya kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ayo, kata mari. Nah, ini ada marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi bencana-bencana alam terutama banjir. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bagaimana menganalisis atau menemukan permasalahan aktual, kemudian kalimat saran dan kalimat ajakan dalam sebuah teks persuasi ya. Baik, kalian sudah mempunyai gambaran ya. Paling tidak, berikutnya Pak Guru tayangkan sebuah video ya. Nanti sambil kalian menyimak video ini, coba kalian temukan ini ya. Ada 3 itu ya. Kalian temukan 3 hal itu. Yang pertama adalah permasalahan aktual dari video yang kamu simak nanti.
Kemudian dalam video nanti juga ada kalimat-kalimat sarannya, coba kamu temukan ya kalimat-kalimat sarannya. Kemudian dalam video nanti juga ada kalimat-kalimat ajakannya ya, nanti juga kamu coba temukan, identifikasi kalimat-kalimat ajakannya. Baik, Pak Guru tayangkan videonya. Ya, silahkan kalian simak. Indonesia menempati peringkat 5 sebagai negara pengakses internet tertinggi di dunia. Menurut data, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 175,4 juta dengan penetrasi mencapai 64%. Artinya, dari total 272,1 juta populasi di Indonesia, sebesar 64%-nya telah terkoneksi dengan internet. Hal itu cukup membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memanfaatkan media internet untuk mengakses informasi. Banyaknya pemberitaan dari berbagai platform media membuat penyaringan akan benar tidaknya informasi menjadi sangat sulit. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan mendapatkan informasi di media cetak seperti koran dan majalah. Namun, kemudahan yang kita peroleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial ternyata menjadi ladangnya hoax. Lalu, apa sih itu hoax? Hoax merupakan berita bohong atau berita yang tidak terverifikasi kebenarannya. Ya, bisa dikatakan, hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Faktor terbesar penyebab meluasnya hoax yakni minimnya literasi digital masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima di era digital, termasuk media sosial. Kemampuan ini wajib dibutuhkan di era informasi seperti masa kini. Diperlukan juga kemampuan menerima, mengolah, dan memilih informasi. Ya, apabila Anda memiliki literasi digital yang rendah, pasti hoax akan dengan mudah diterima. Sejak virus corona yang menjangkiti negara Cina dan sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, banyak sekali berita mengenai virus tersebut yang ternyata merupakan hoax. Kita ambil contoh di Kota Batam saja. Sebagian besar hoax tersebar melalui pesan broadcast seperti aplikasi chat yang membuktikan masalah hoax menjadi urgensi yang perlu kita benahi. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa melawan dan mengidentifikasi hoax di era pandemi virus COVID-19 ini? Yang pertama, cobalah untuk bersikap skeptis pada judul artikel. Kenapa kita perlu skeptis? Berita palsu cenderung memiliki judul yang clickbait. Apabila menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya cari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang Anda percayai yang memiliki reputasi keakuratan yang baik. Menurut data dari catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Berarti, ada setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan hoax berita palsu di internet. Manfaatkan aplikasi seperti cekfakta.com atau aduankonten.id untuk melaporkan konten yang bermasalah. Anda juga bisa bergabung di grup diskusi anti-hoax seperti forum anti-fitnah, hasud, dan hoax di Facebook. Sehingga Anda bisa melihat klarifikasi berita maupun bertanya. Yang terpenting, jangan menyebarluaskan konten hoax. Anda harus berpikir sebelum berbagi informasi. Apabila ragu terhadap informasi yang diterima, sebaiknya tidak membagi informasi tersebut. Jangan mudah untuk segera menyebarluaskan tautan maupun broadcast message. Tahukah Anda, ada UU ITE pasal 28 ayat 1 yang bisa menjerat siapa saja yang turut menyebar konten hoax. Maka perlu saring sebelum sharing. Jangan malas untuk selalu cross-check berita. Jadilah warga negara yang cerdas dan jangan lupa saring sebelum sharing ya. Ayo lawan hoax di era pandemi COVID-19. Ya, baik anak-anak, sudah kalian simak ya videonya.
Silakan coba kalian ingat-ingat kembali. Mungkin tadi sudah ada yang sambil menulis ya, menemukan permasalahan aktualnya apa, kemudian kalimat-kalimat sarannya, kemudian kalimat-kalimat ajakannya ya. Coba Pak Guru kasih waktu 5 menit sebentar untuk kalian mungkin membenahi tulisan-tulisannya ya. Silakan. Baik, sudah ya anak-anak ya. Coba siapa yang berani menyampaikan hasil pengamatannya tadi? Coba Mbak Nidia mungkin? Ya, Mbak Nidia. Silahkan Mbak Nidia. Ya, permasalahan aktual yang saya temukan dalam video tadi adalah banyak informasi hoax di masa pandemi COVID-19 ini. Kalimat saran yang ditemukan misalnya apabila membaca berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya dicari referensi berita serupa dari situs yang resmi. Sedangkan kalimat ajakan yang ditemukan adalah ayo lawan hoax di era pandemi COVID-19, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nidia, bagus sekali ya. Yang disampaikan Mbak Nidia tadi sudah benar semuanya ya. Jadi ada permasalahan aktualnya. Tadi permasalahan aktual yang disampaikan Mbak Nidia adalah banyaknya informasi hoax di masa pandemi COVID-19 ya. Kemudian ada kalimat sarannya sudah benar tadi. Kemudian kalimat ajakannya juga sudah benar ya. Jelas tadi di akhir video itu ada kalimat ajakan yang jelas sekali ya. Ayo lawan hoax di era pandemi COVID-19 atau COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Nidia. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian sudah mencoba menganalisis permasalahan aktual, kemudian kalimat saran, kemudian kalimat ajakan, tadi kalian berlatih dengan menganalisis sebuah video. Berikutnya akan Pak Guru bagi menjadi 8 kelompok ya. Ini pembagian kelompoknya. Kalian bisa simak di PowerPoint di layar kalian. Itu pembagian kelompoknya ada 8 kelompok, di mana satu kelompok nanti ada 3 siswa ya, 3 siswa. Baik, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah di WhatsApp grup Pak Guru sudah kirim LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di sana ada teks persuasi berjudul "Yuk hilangkan stres dengan membaca" ya. Di media WhatsApp grup Pak Guru sudah kirim LKPD, di mana di sana ada sebuah teks persuasi berjudul "Yuk hilangkan stres dengan membaca" ya. Silahkan nanti kalian unduh, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 diskusikan semuanya ya, sampai kelompok 8 mendiskusikan. Sama yang diskusikan ya. Yang dicari dari teks persuasi itu adalah satu, permasalahan aktualnya, kemudian yang kedua kalimat-kalimat sarannya, kemudian yang ketiga adalah kalimat-kalimat ajakannya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Baik, kalau sudah jelas silahkan kalian kerjakan. Pak Guru beri kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Silakan kalian kerjakan langsung pada lembar kerja yang sudah Pak Guru kirim itu. Baik, silakan dimulai. Nanti kita presentasikan. Baik anak-anak, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Pak Guru kira waktunya sudah dikerjakan ya. Baik, untuk presentasi Pak Guru minta kelompok Mbak Vio, kemudian Mbak Ismi dan Mbak Ifah untuk menyampaikan ya. Nanti dibacakan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Tadi mencari permasalahan aktualnya,
kemudian kalimat-kalimat sarannya dan kalimat-kalimat ajakannya. Baik, silakan dimulai. Sampaikan dulu permasalahan aktualnya. Permasalahan aktual. Ya. Membaca merupakan salah satu cara untuk mengatasi stres. Ya, permasalahan aktualnya adalah membaca adalah salah satu apa tadi? Cara untuk mengatasi stres. Ya, baik, boleh. Betul ya. Kemudian kalimat sarannya. Contoh kalimat saran yang ditemukan? Ya, Mbak Ismi. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut karena akan semakin mengganggu kesehatan. Ya, boleh ya. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut ya, karena akan semakin mengganggu kesehatan. ya, itu adalah kalimat sarannya, menyarankan ya. Di sana ada kalimat atau kata sebaiknya, itu kan saran ya. Kemudian contoh kalimat ajakan yang ditemukan? Kalimat ajakan, Ya. mari perangi stres dengan membaca. Ya, mari perangi stres dengan membaca ya. Pada paragraf terakhir, kalimat terakhir itu ada kalimat ajakannya. Seperti yang sudah Pak Guru sampaikan di awal tadi, biasanya kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo, kemudian ada kata mari ya. Mari perangi stres dengan membaca. Nah, itu adalah kalimat ajakannya. Baik, sudah bagus kelompok ini ya, sudah menyampaikan dengan baik, dengan benar. Pak Guru yakin kelompok-kelompok yang lain juga sudah bisa untuk mengidentifikasi atau menemukan permasalahan aktual, kemudian kalimat saran, kemudian kalimat ajakan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri ya, adakah yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu sebelum pembelajaran kita akhiri? Belum ada ya? Sebelum pembelajaran kita akhiri, coba kita simpulkan terlebih dahulu ya, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari hari ini anak-anak. Mbak Ahimsa bisa membantu? Teks apa tadi? Teks persuasi. Ya, teks persuasi. Dari teks persuasi tadi ada 3 tadi yang kita pelajari, apa saja tadi? Permasalahan aktual, Iya. kalimat saran, kalimat Iya. ajakan. Ya, permasalahan aktual, kemudian kalimat saran dan kalimat ajakan. Baik ya. Pada pertemuan selanjutnya ya, Pak Guru sampaikan, pada pertemuan berikutnya kita nanti masih membahas tentang teks persuasi lagi ya. Teks persuasi kita bahas lagi. Kalau hari ini kita mencari atau menemukan kalimat saran, kemudian kalimat ajakan dan permasalahan aktual, pada pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar menyimpulkan isi sebuah teks persuasi ya. Nanti kalian bisa pelajari dulu di buku paketnya ya, kamu baca-baca terlebih dahulu, nanti selanjutnya akan kita bahas ya. Setelah ini silakan nanti kalian kerjakan soal berkaitan dengan teks persuasi yang Pak Guru kirim. Nanti Pak Guru kirim melalui WhatsApp grup ya. Soal itu berbentuk Google Formulir. Silahkan kalian akses linknya, kemudian kalian kerjakan soalnya. Apabila nanti kalian ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat media WhatsApp ya. Bisa langsung tanya ke Pak Guru, ke nomor Pak Guru. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Tadi Mbak Nora sudah memimpin doa di awal. Sekarang Mbak Wening, Pak Guru minta tolong untuk dipimpin doa di akhir Mbak. Silakan Mbak. Doa dulu siap. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Wening.
yang sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah bergabung pada pembelajaran Google Meeting pada pagi hari ini ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Selamat beraktivitas kembali. Sekali lagi Pak Guru menyampaikan terima kasih. Ya, silakan nanti kalian tetap semangat belajarnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.